Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah syukru bil lisan, walhamdulillah asyukru bil janan, walhamdulillah asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah wa jalla. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia nafas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita. Terus menerus menuntut ilmu, terus menerus beramal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang saya hormati para ulama, para alim, para kiai, para habaib, para generasi muda NU, kedua orang tua, hafizakumullahu jami'an, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah, dikabulkan segala impian, hajat, cita-cita dan sesuatu kebaikan menyertai kalian semua. Baik, kemarin masih dalam pembahasan PNU-an dan keaswajan. Minggu kemarin kita tidak sempat membahas masa politiknya pada zaman sahabat seperti itu, karena banyak pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang dijawab dalam waktu yang banyak seperti itu, dalam waktu yang relatif panjang seperti itu ya. Langsung saja, kemarin dijelaskan ada penyimpangan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Syiah. Ini Islam periode sahabat, masa politiknya seperti itu. Kemarin dijelaskan Syiah itu secara umum semuanya selain Zaidiyah dalam hal imamah atau kepemimpinan meyakini bahwa hanya milik imamah atau kepemimpinan itu hanya milik keturunan Rasulullah. Sedangkan bagi selain keturunan Rasulullah itu adalah sebuah kezaliman katanya. Menurut siapa? Menurut Syiah seperti itu ya, katanya mereka gitu. Kemudian imamah bukan merupakan urusan terkait kemaslahatan yang didasarkan pada proses pemilihan dan pengangkatan umat Islam secara umum. Jadi tidak pakai proses demokrasi seperti itu, tapi merupakan dasar agama Islam yang Rasulullah SAW dan para rasul lainnya tidak mungkin menyia-nyiakannya dengan menyerahkan kepada umatnya. Sama poinnya mungkin sama kepada yang pertama, tidak pakai demokrasi. Jadi langsung kalau ada keturunan atau mungkin istilahnya yang masih ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, Sayyidina Ali, mereka menganggap itu mantu Rasulullah gitu. Menantu Rasulullah, orang yang menjadi keluarga family Rasulullah secara dekat. Makanya
Ali lah yang layak setelah Rasulullah memimpin. Setelah Ali lah yang layak setelah wafatnya Rasulullah itu menggantikan Rasulullah. Ini katanya Syiah seperti itu ya. Tapi dari perdebatan, dari pemilihan musyawarah yang cukup sengit, yang cukup mengundang pemikiran musyawarah seperti itu. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar seperti itu. Yang ketiga apa? Para imam bersifat maksum, terjaga dari dosa kecil dan dosa besar sebagaimana Rasulullah dan para rasul lainnya. Katanya Syiah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah dengan berbagai golongan itu. Antara lain satu apa? Yang pertama, berani memasukkan kepercayaan Yahudi dan Nasrani serta Hindu, Samani dan Majusi tentang paham inkarnasi al-hulul. Jadi manusia itu ada inkarnasinya seperti itu ya. Setelah mati ada hidup kembali atau ada generasi kembali setelahnya katanya. Dengan paham apa? Dengan paham inkarnasi al-tanassus ke dalam ajaran Islam. Syiah itu apa? Penyimpangannya yang pertama ialah memasukkan kepercayaan Yahudi dan Nasrani serta apa? Serta Hindu Samani serta Majusi ya. Dengan paham inkarnasi dan reinkarnasi tersebut dimasukkan. Inilah penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Kemudian yang kedua adalah mengkultuskan sahabat Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu an serta mengkafirkan 3 khalifah sebelumnya. Itulah penyimpangan yang di dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau NU tidak dibenarkan seperti itu. Kedua, mereka mengkultuskan Sayyidina Ali, lebih membanggakan Sayyidina Ali dari sahabat yang 3 ini. Itu tidak dibenarkan. Dalam hadis juga tidak dibenarkan. Dalam NU Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dibenarkan seperti itu. Kita harus dari sahabat yang 4 ya kita harus semua cinta kepada mereka. Gak perlu fanatik pada salah satu sahabat, tidak perlu seperti itu. Yang ketiga adalah menolak pendapat ijma dan qiyas serta membolehkan kawin kontrak atau mut'ah. Wah, ini yang paling ekstrim, yang paling seram gitu ya. Adanya kawin kontrak atau mut'ah. Gimana? Contohnya misalnya si laki-laki bernama si Andre, umpamanya Andre ini menikahi siapa? Jamila. Andre menikahi Jamila. Saya mau nikahin kamu tapi dengan kontrak berapa? 1 hari gitu. Dengan kontrak 2 hari, dengan kontrak 3 hari. Itu pakai kontrak seperti itu. Dan setelah masa habis kontraknya, ya sudah, ya terpisah secara otomatis seperti itu. Ini kan sama saja dengan dengan zina terselubung seperti itu ya. Jadi bahaya sekali poin kontrak tersebut ya. Untuk para generasi muda NU, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari paham-paham yang membuat kita terjerumus ke dalam maksiat dan dosa-dosa. Amin. Yang ketiga ada Khawarij. Pasca perang Siffin, perang saudara sama Islam antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria ini. Pada 37 Hijriah muncul pula Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ada dalam masa politik di sini ada Khawarij, ada Syiah, orang yang terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali, terlalu bangga, terlalu fans berat, terlalu mengidola-idolakan, cinta yang sangat berlebihan kepada Sayyidina Ali, itu Syiah. Kemudian ada Khawarij dan Muawiyah. Kemudian ada Khawarij, bukan Muawiyah ya. Ada Khawarij pada tahun 37 Hijriah. Siapa mereka? Yaitu orang yang keluar dari Sayyidina Ali dan Muawiyah.
Mereka ialah orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali, Khawarij itu namanya, dan Sayyidina Muawiyah. Di sini jelaskan Khawarij apa itu? Khawarij merupakan kelompok minoritas yang satu, keluar dari jamaah atau persatuan umat Islam. Jadi Khawarij ini keluar dari jamaah atau persatuan umat Islam. Di bawah pimpinan siapa? Utsman bin Affan. Dan menobatkan diri sebagai oposisi, bahkan membunuhnya karena menganggapnya telah kafir. Khawarij ini kelompok minoritas seperti itu ya. Dia juga keluar dari barisan Sayyidina Ali, kemudian juga keluar dari barisan Sayyidina Utsman bin Affan seperti itu ya. Kelompoknya sangat minoritas. Dia apa? Menobatkan dirinya sebagai oposisi, penentang seperti itu ya. Bahkan membunuh karena menganggapnya telah kafir. Jadi Utsman bin Affan itu dibunuh seperti itu ya. Yang kedua apa? Menolak kebijakan Ali bin Abi Thalib. Jadi kebijakannya ditolak sama Khawarij. Kebijakan pemerintahan yang sah paling sini. Karamallahu wajhah radhiyallahu an apa? Yang menerima tahkim atau perjanjian damai dengan Muawiyah. Mereka menyatakan keluar dari jamaah di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib dengan menjadi oposisi. Mereka membuat oposisi seperti itu ya. Ali bin Abi Thalib ini melakukan jalan damai dengan Muawiyah seperti itu ya. Sedangkan Khawarij tidak mau dengan tahkim itu, perjanjian damai itu. Mereka menyatakan keluar dari jamaah. Dari jamaahnya siapa? Dari kelompoknya siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menamakan gerakan oposisi Khawarij ini gitu. Lanjut. Ada 3 mazhab dalam bidang Syiah. Ada 3 mazhab dalam bidang siasa. Yang pertama, secara langsung mempengaruhi terbentuknya mazhab-mazhab dalam bidang fikih seperti mazhab dalam bidang akidah ya. Dalam bidang siasa, maksudnya politik, siasa itu tidak secara langsung mempengaruhi terbentuknya mazhab-mazhab. Jadi dalam politik as-siyasah, di sini apa? Di sini tidak secara langsung mempengaruhi terbentuknya mazhab dalam bidang fikih. Seperti apa? Seperti dalam mazhab-mazhab bidang akidah. Kalau bidang akidah sangat menentukan di sini, sangat menentukan siasahnya di sini. Ada mazhab akidah selanjutnya. Mazhab akidah apa? Sejak Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin masih dalam satu manhaj dalam bidang usuluddin, namun kemudian muncul bid'ah akidah. Jadi sejak Rasulullah wafat, kaum muslimin itu masih dalam satu manhaj, satu akidah, satu usuluddin, satu bidang usuluddin ya. Namun kemudian setelah itu muncul apa? Bid'ah akidah. Apa itu? 3 mazhab siasa di atas menjadi titik awal terbentuknya mazhab-mazhab dalam bidang akidah. Mazhab di bidang akidah berlanjut menjadi semakin banyak. Hal ini terjadi pada masa akhir sahabat. Yang pertama, lanjut. Islam periode tabi'in. Sahabat sudah ya. Kemudian tabi'in sekarang. Tabi'in. Maksud periode tabi'in adalah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maksudnya tabi'in, orang yang ikut kepada sahabat, itu tabi'in. Jadi kalau sahabat itu orang yang nutut kepada Rasulullah,
ikut pada masanya Rasulullah, iman kepada Rasulullah dan kemudian mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Sedangkan tabi'in adalah orang yang nutut atau ikut pada masanya sahabat. Tabi'in, orang yang ikut sahabat seperti itu. Kemudian mati dalam keadaan iman dan beriman kepada sahabat seperti itu ya. Mengakui adanya sahabat tersebut. Apa maksud periode tabi'in ini? Ialah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu disebut tabi'in, orang yang ikut kepada sahabat, yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Murji'ah, dan Jabariyah. Jadi setelah periode sahabat ada sekte-sekte baru. Apa? Yang pertama ialah Qadariyah, yang kedua Jabariyah dan Murji'ah. Kita bisa jelaskan nanti di bawah. Ini Qadariyah dulu ya. Qadariyah, pendirinya siapa? Pendirinya adalah Ma'bad al-Juhani dan Gilan ad-Dimashqi. Antara ini berpendapat apa? Manusia memiliki qadar kemampuan sendiri untuk menciptakan perbuatannya tanpa intervensi dari Tuhan sama sekali, katanya. Sedangkan pendapat yang paling menonjol dari sekte Murji'ah yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Saleh As-Saman, As-Sauban, dan Dirar bin Umar ialah menangguhkan hukuman duniawi hingga hari kiamat. Gitu. Jadi kalau Qadariyah ini katanya di sini apa pendapatnya? Manusia itu memiliki kadar kemampuan sendiri untuk menciptakan perbuatannya tanpa intervensi dari Tuhan sama sekali. Jadi apa ya? Semua ini manusia yang buat. Ya kita makan, kita kerja, itu kita berhasil. Misalnya kita berhasil meraih peringkat 1. Itu perbuatan kita sendiri tanpa campur tangan dari Tuhan seperti itu. Itu Qadariyah. Katanya siapa di sini? Katanya Ma'bad Juhani dan Gilan ad-Dimashqi katanya. Kemudian kalau misalnya kita sudah sukses, sudah kaya, sudah apa yang dicapai kita, apa yang diimpikan kita tercapai, maka itu adalah hasil kita sendiri. Hasil kita sendiri, tidak ada campur tangan atau intervensi dari Tuhan sama sekali, katanya seperti itu. Kemudian kalau kita berhasil memenangkan juara seperti itu tidak ada intervensi Tuhan. Ini perbuatan, ini hasil keringat saya, ini hasil jerih payah saya seperti itu. Itu katanya Qadariyah menurut Ma'bad Juhani dan Gilan ad-Dimashqi. Sedangkan Murji'ah yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salah As-Saman, Sauban, dan Dirar bin Umar menangguhkan hukuman duniawi hingga hari kiamat. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh sikap apatis mereka terhadap pertikaian politik sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka enggan menyatakan bagaimana hukum politik kelompok Syiah, Khawarij, Muawiyah, atau kelompok Ali sendiri. Hukum masing-masing diserahkan kepada Tuhan kelak pada hari kiamat. Tetapi kemudian pendapatnya meluas, termasuk meniadakan hukum kisos, diat, atau hukuman bagi berzina. Semua hukuman ditunda sampai hari kiamat. Jadi Murji'ah ini yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salah As-Saman, Sauban, dan Dirar bin Umar itu apa? Hukuman-hukuman atau kisos-kisos, diat-diat, seperti penjara, seperti hukum-hukuman itu tidak boleh manusia yang melakukan seperti itu. Biarlah Tuhan nanti di hari kiamat. Hukuman Tuhan lebih adil, katanya seperti itu. Jadi manusia dilarang memvonis orang bersalah, dilarang menghukum orang, karena semua itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghukum nanti. Biarlah Tuhan yang membalas. Manusia tidak layak, katanya di sini ya.
Makanya mereka apatis terhadap pertikaian politik sejak masa Khalifah Utsman bin Affan katanya. Kenapa mereka enggan menyatakan bagaimana hukum kelompok Syiah, Khawarij, Muawiyah atau kelompok Ali sendiri? Hukum masing-masing diserahkan kepada Tuhan katanya seperti itu. Kelak pada hari kiamat seperti itu ya. Dan juga dibuktikan dengan cara meniadakan hukum kisos. Dia nggak mau ya, biarlah nanti Allah yang membalas langsung katanya. Jadi manusia ini seperti nggak ada gunanya ya, terlihat lucu seperti itu ya. Diat di kisos, dirajam, ditiadakan bagi pezina, bagi pemabuk, itu enggak ada hukumannya di dunia katanya. Acuh tak acuh saja, itulah murjiah ya seperti itu ya. Semua itu ditunda sampai hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat itu hukum yang paling adil katanya. Hukum yang benar-benar adil, sampai hari kiamat baru dihukum semuanya. Sangat lama sekali saudara sekalian. Jadi sekian dulu tentang Islam periode tabi'in, nanti kita lanjutkan lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu biar tidak panjang. Satu dulu, kemarin ada yang bilang bagaimana orang itu sombong gitu, menyikapi orang yang sombong kepada kita. Pertama-tama ya mungkin dia sombong karena ada hasilnya, mungkin ada hasil dari jerih payahnya, mungkin dia banyak uangnya, berprestasi, kemudian dia mungkin punya jabatan seperti itu. Ya biarkan saja seperti itu ya, biarkan saja. Nanti mungkin dia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang gini, sebagai manusia sampaikan kepada langsung melalui chat via WhatsApp dan lain-lain, sampaikan kepada dia. Sebagai manusia selayaknya kita tidak perlu sombong gitu. Karena semua hanya titipan, semua hanyalah sementara, semua titipan. Kita tidak punya apa-apa. Lahir ke dunia ini kita tidak punya apa-apa. Selai baju pun kita tidak punya gitu. Semua ini milik Allah. Apa yang disombongkan, ya, baju, kemudian handphone, sepeda motor, mobil, bahkan yang punya rumah bagus, rumah mewah, semua itu hanya titipan, hanyalah titipan. Semua akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun Allah mau. Dan orang sombong itu biasanya tidak akan lama seperti itu ya. Apalagi membanggakan kesombongannya seperti itu ya. Karena sombong ini ialah termasuk salah satu sifatnya iblis dan setan seperti itu ya. Yang boleh sombong itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memiliki semua isi alam ini. Kalau kita sombong, berarti kita sama dengan setan, sama dengan iblis. Mereka sombong ya, mereka sombong karena tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang sombong juga mungkin biasanya dikucilkan, biasanya dianggap tidak bagus akhlaknya seperti itu. Ya, sekali lagi, mari introspeksi diri. Siapa kita seperti itu? Di mana asal kita? Untuk apa kita hidup di dunia ini seperti itu? Melainkan untuk beribadah. Gunakanlah kekayaan, gunakanlah harta, gunakanlah jabatan, gunakanlah semuanya. Apa yang kita punya gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya seperti itu. Orang kaya yang hartanya banyak, orang yang punya jabatan, orang semuanya pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Sekecil apapun, sebesar biji sawi, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya begitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi misalnya orang kaya yang sombong gitu, yang banyak hartanya, yang kurang mensodakohkan hartanya begitu di jalan Allah, itu pasti akan ditanyakan buat apa rentetan-rentetannya.
Kamu gunakan untuk apa? Apakah sudah berdakwah di jalan apa? Apakah kamu sudah menggunakannya untuk berdakwah di jalan Allah? Apakah untuk jihad apa tidak? Gitu. Semuanya akan dihisap seperti itu. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kuping, mata kita semuanya ini hanya titipan semuanya. Kita nggak punya apa-apa. Yang punya, yang kaya, yang maha kaya, al-ghani, al-mughni, hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nasihatnya seperti itu bagi orang yang sombong seperti itu. Ya semoga dapat hidayah seperti itu. Semoga ia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ialah untuk beribadah. Setiap hembusan nafas kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur hingga kita tidur lagi itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Makan kita mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, itu diniatkan untuk beribadah, itu bisa, sangat bisa sekali. Bismillahirrahmanirrahim, ya saya niat kerja untuk ibadah kepada Allah, mencari nafkah dan lain-lain. Saya niat membantu karena ibadah, saya nolong karena ibadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah taala semuanya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Saya juga hanya manusia biasa seperti itu. Tunggu kajian berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.